Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan perbaiki handphone Redmi Note 9 Pro yang selalu restart dan muncul logo Redmi kemudian mati lagi. Yang apabila dicas nampak logo petir seperti ini dan mati lagi. Dan apabila dia hidup juga cuman restart aja, muncul tulisan Redmi dan mati lagi, Redmi dan mati lagi. Seperti itu seterusnya. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, bisa jadi tombol on off-nya yang rusak. Yang kedua, bisa jadi baterainya yang rusak. Yang ketiga, bisa jadi programnya yang rusak. Yang keempat, bisa juga IC-nya yang rusak atau IC di bagian IC memorinya yang mengalami problem. Kita akan langsung saja membuka handphonenya. Di sini kita akan memanasi tutup belakangnya dulu atau back covernya. Di sini saya menggunakan blower uap untuk memberikan panas. Bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan alat pemanas LCD, separator LCD atau alat pemanas apapun. Yang pastinya alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Kita panasi beberapa saat sampai dirasa tutup belakang ini cukup mudah untuk disisit atau diangkat. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Sampai dirasa mendapatkan celah, kita gunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass, bisa juga menggunakan mika yang lainnya seperti mika bekas touchscreen, input tab atau touchscreen apapun bekasnya bisa juga digunakan, atau menggunakan mika tadi itu bekas tempered glass juga bisa digunakan. Kita sisit sedikit demi sedikit bagian pinggir-pinggirnya sampai bisa terlepas. Hati-hati untuk bagian kiri ini karena di situ ada fleksibel fingerprint-nya, agar pelan-pelan saja dan jangan terlalu dalam untuk bagian kirinya. Takutnya memotong fleksibel fingerprint-nya. Di sini ini adalah letak fleksibel fingerprint-nya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Di sini kita masih berusaha untuk membuka tutup belakangnya. Kita sisit pelan-pelan saja sampai tutup belakangnya itu bisa terbuka dengan sempurna. Setelah kita membuka tutup belakangnya, kita lanjutkan dengan pembukaan penutup mesinnya dan kita akan melepas semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu sampai kelepas semuanya. Setelah baut-baut itu terlepas, kita lepas penutup mesinnya dan kita lepas fleksibel fingerprint-nya. Ini adalah fleksibel fingerprint. Kita lepas soket baterainya. Kita lepas soket baterainya dan kita lepas lagi baut mesinnya. Kita lepas dulu SIM tray-nya. Kita lepas SIM tray-nya karena ketinggalan tadi, lupa untuk melepas SIM tray-nya. Dan kita akan melepas mesinnya, mesin bagian atasnya. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisa apakah benar rusaknya ada di tombol on off-nya atau ada di lainnya. Kita akan mencoba dulu melonggarkan tombol on off-nya agar tidak terkoneksi ke mesin jalur tombolnya. Dan kita coba untuk melakukan pengecasan HP-nya dan kita tunggu reaksinya apakah masih restart seperti yang pertama kali atau sudah tidak restart lagi. Setelah kita tunggu sekian lama untuk menunggu pengisian baterainya, ternyata baterai sudah bisa mengisi seperti biasanya atau sudah normal. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa kerusakannya memang ada berada di tombol on off-nya atau berada di tombol powernya. Setiap tombol powernya dikoneksikan, dia langsung restart seperti ini. Dia langsung hidup dan mati lagi, restart Redmi. Dan ketika tombol on off-nya ini tidak dikoneksikan, dia tidak restart kembali. Berarti memang kerusakannya ada di tombol on off-nya.
Kita akan membuka mesinnya terlebih dahulu. Kita akan melepas fleksibel tombol on off-nya. Kita lepas dulu. Fleksibel tombol on off-nya adalah ini. Ini adalah penutup fleksibelnya. Kita buka dulu penutup fleksibelnya. Pelan-pelan saja. Kita buka penutup fleksibelnya bagian bawah. Di sini juga ada tombol untuk fingerprintnya. Jadi ada dua fungsi, yaitu tombol fingerprint dan juga tombol on off-nya berada di situ, tapi dengan fleksibel yang berbeda. Ini adalah penutup atasnya, penutup mesin bagian atas kita lepas juga. Dan di sini kita akan melepas fleksibelnya. Di sini saya menggunakan blower untuk memberikan color sedikit agar mudah mengangkat fleksibelnya. Takutnya kalau diangkat secara paksa malah sobek. Tapi apabila tidak ada blower ya diangkat aja, tapi di situ perlu berhati-hati agar tidak sobek fleksibelnya. Kita lepas pelan-pelan fleksibelnya. Di sini kita akan mengangkat fleksibel tombolannya, yaitu fleksibel tombol ini menjadi satu, yaitu fleksibel tombol on off-nya dan fleksibel volumenya. Di sini kita akan mengangkat bagian bawahnya, yaitu fleksibel tombol on off-nya terlebih dahulu. Kita cungkil pelan-pelan fleksibelnya. Kita tarik. Karena di situ memang ada perekatnya, jadi agak susah untuk dilepasnya. Dan kita ambil juga bagian atasnya. Ini adalah bagian tombol volumenya. Kita akan mengangkatnya juga, karena itu jadi satu. Pelan-pelan saja kita mengangkatnya. Jangan sampai fleksibel itu menjadi putus atau rusak. Dan seperti inilah fleksibelnya. Kita sudah mengambilnya, dan kita akan langsung saja mengganti tombol powernya. Ini adalah tombol powernya. Kita siapkan dulu tombol powernya, dan kita bersihkan lem-lem pada tombol powernya, karena sebagian tombol ini ada sedikit lem yang menempel untuk melindungi fleksibelnya, untuk melindungi tombol on off-nya. Kita kasih fluk dan kita angkat tombol on off-nya. Di sini saya menggunakan blower untuk mengangkat tombol on off-nya. Dan tombolnya sudah terlepas. Kita kasih timah bagian pinggir-pinggir atau pin-pin tombolan yang baru. Kita kasih fluk terlebih dahulu, kemudian kita kasih sedikit timah pada pin-pin kakinya agar bisa menempel sempurna di fleksibel ini. Dan kita pasang tombol on off-nya. Kita pasang bagian sini dulu. Satu kaki dulu kita pasang. Kita luruskan agar tidak miring atau lebih condong ke kiri atau ke kanan. Kita paskan, kita senterkan di satu kaki dulu, baru setelah senter kita akan melanjutkan pemberian timah atau penyolderan di kaki yang lain. Kita yakinkan bahwa tombolan itu terpasang dengan sempurna. Setelah kita yakinkan tombolan itu terpasang dengan sempurna, kita akan mengukur tombolan yang telah kita pasang tadi. Kita ukur apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Kita ukur. Setelah kita yakinkan bahwa dia berfungsi dengan baik, setelah kita ukur, kita langsung saja mengembalikan
fleksibel itu. Kita pasang kembali fleksibelnya ke tempat semula. Kita pasang bagian power dan bagian volumenya. Kita pasang secara pas. Untuk mencobanya, kita bisa mencoba menekan-nekan tombol powernya menggunakan tombolannya ini. Kita pasang secara pas. Apabila tombolannya ini ditekan terasa nyaman, berarti tombolannya sudah terpasang dengan pas. Dan apabila tekanannya ada yang aneh, ada yang kurang, bisa jadi pemasangannya itu kurang pas. Kita harus ngepaskan tombolan itu agar bisa terpencet dengan nyaman dan enak. Seperti bawaannya pertama kali. Setelah kita rasa cukup bagus, nyaman, kita lanjutkan ke tombolan volumenya, kita paskan juga, dan kita pasang terlebih dahulu tombol luar volumenya karena pasti terlepas tombol luarnya untuk volumenya. Jadi kita pasang kembali dan sama saja kita coba dulu bagaimana rasanya ketika dipencet. Setelah dirasa cukup enak dipencet, kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan penutup fleksibelnya. Ini adalah pengunci fleksibelnya, pengunci tombolannya, jadi harus wajib dipasang dan harus ada. Seandainya ini nggak ada atau hilang, dia tidak bisa terkunci untuk tombolan luarnya. Bisa jadi nanti bisa mudah terlepas atau hilang tombolannya. Dan kita pasang kembali fleksibelnya, kita bersihkan dulu fleksibelnya. Siapa tahu ada debu kotorannya menempel di situ. Dan kita pasang kembali mesin HP-nya. Kita kembalikan mesin HP-nya, kita paskan, kita pasang secara pas. Di sini ada kabel panel antennya, bisa mengganjal panel antennya. Kita pasang semuanya. Kita paskan mesinnya sampai dirasa mesin itu terpasang dengan pas dan sempurna. Kita kembalikan semua fleksibelnya, dari fleksibel LCD, fleksibel papan bawah, fleksibel finger, fleksibel baterainya yang terakhir dipasang. Ini adalah fleksibel papan bawah, kita pasang juga fleksibel baterainya. Kemudian kita akan mencoba dulu tombol powernya. Apakah tombol powernya berfungsi dengan normal? Kita coba cas dulu. Kita cas karena isinya sini habis, sudah nampak mau mengecas. Kita yakin itu berjalan dengan normal. Kita pasang kembali. Ini adalah panel antennya, jangan lupa untuk dipasang kembali. Dan kita pasang kembali penutup mesinnya. Dan kita kembalikan lagi penutup mesinnya serta baut-bautnya. Kita pasang kembali semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan kita akan mencoba powernya. Kita pakai tekan. Terlihat dia sudah berfungsi dengan baik. Kita bersihkan dulu bagian pinggir-pinggirnya, karena kita akan mengembalikan penutup belakangnya untuk dilem kembali. Kita bersihkan dulu dari lem-lem yang lama, bekas-bekas lem yang lama, agar tertempel dengan sempurna. Dan kita kasih lem bagian penutup belakangnya. Kita lem penutup belakangnya. Dan kita pasang kembali penutup belakangnya. Kita kembalikan penutup belakangnya, kita presisikan, kita paskan, kita preskan penutup belakangnya agar terpasang dengan sempurna. Kemudian di sini saya menggunakan isolasi untuk menahan sementara penutup belakangnya agar lem itu terpasang sempurna sampai dia kering.
dan kita akan menunggu beberapa lama, mungkin beberapa menit sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah dirasa lem itu kuat dan kering, sambil dicas infonya harusnya sudah ada isinya. Dan kita akan mencoba kembali fungsi tombol on off-nya. Kita nyalakan HP-nya. Kita yakinkan infonya sudah bisa nyala seperti semula. Nampaknya benar saja dia sudah menyala seperti semula. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.